Shalom, selamat pagi semua jemaat Petra Pondok Pucung, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Kita boleh bersyukur di pagi hari ini. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita masuk ke dalam ibadah minggu ini dengan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita, namun kita boleh beribadah secara korporat di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa ibadah secara korporat ini, sekalipun kita di rumah masing-masing, tidak di rumah ibadah, namun ini ada kuasanya. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul demi namanya, Tuhan ada di situ. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada di rumah masing-masing, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dalam SPL 158, saat ini saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku Saat
sekalian, marilah kita tahbiskan kebaktian kita pada hari yang cerah ini. Kita tahbiskan bersama-sama dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Nats pemimpin dalam kebaktian ini diambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar nats pembimbing ini, kita memuji Tuhan kembali dalam BPL nomor 244, hanya anugerahnya. Kebaikanmu bukan karena fasilitamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan, dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri, dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan perbaharuilah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita aminkan pengampunan dosa kita dengan kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerahnya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat pagi yang indah ini kita akan melakukan pengakuan iman
Rasul. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Rasul kita secara bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita ulangin lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberi, kita akan mendasari pemberian kita dengan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kita memberi, kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini kami boleh bersyukur. Kami boleh dapat memberi kepadamu Tuhan. Pemberian yang kami berikan ini tidak sebanding dengan pemberian Tuhan atas setiap hidup kami. Sampai saat ini, sampai detik ini, kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan itu adalah berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah persembahan yang kami beri ini Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan lewat persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Serta lewat persembahan ini, banyak jiwa yang dimenangkan. Dan Bapa, kami percaya bahwa lewat persembahan ini, jemaat di Gereja Pondok Pucung boleh merasakan kasih Tuhan di dalam setiap hidup kami masing-masing dan keluarga kami. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan. Berkati semua persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini kami bawa di hadapan Tuhan. Lewat perbendaharaan gereja boleh mengelola dengan baik persembahan ini, Bapak. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan di pagi hari ini. Tuhan rindu memberikan juga yang terbaik buat hidup kita dan keluarga kita. Mari Bapak Ibu di rumah masing-masing dan dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, segala sesuatu yang mengganggu kita mari kita taruh dan kita fokus kepada apa yang akan nanti kita dengar. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Sehingga firman Tuhan itu ketika ditaburkan kepada setiap kita, hati kita menjadi hati yang subur, tanah yang subur, dan bahkan telinga kita menjadi telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dalam SPL 31. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Ajaib
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan firman yang akan dibaca. Ya Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati kami dan pikiran kami, dan bimbinglah dan berikanlah agar Roh Kudus dapat membimbing kami, agar kami mengerti serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat yang di Roma, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Demikianlah sabda Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar jangan kita menambahkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah jemaat yang selalu membaca, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dan menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk hidupnya. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara, salam rindu. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, dan salam kelegaan dalam kondisi normal baru. Saya bersyukur bahwa saudara-saudara yang terkasih jemaat GKW Petra selalu dilindungi Tuhan dan berada dalam keadaan damai dan sejahtera. Masa PSBB yang kita lalui ini sangat membosankan. Kita tidak bisa keluar rumah dan dibatasi gerak kita. Namun saya lihat masa PSBB ini juga ada segi positifnya. Segi positifnya misalnya bisnis kuliner di jemaat Petra semakin berkembang.
banyak dapur yang tumbuh di kalangan jemaat GKW Petra. Bagaimana lagi? Sehingga semua makanan ada, kita tinggal memilih dan semua akan diantar ke rumah. Namun kita juga harus berhati-hati karena kita dibatasi keluar rumah, maka kita menjadi kurang bergerak. Dan kalau tidak hati-hati, lingkar pinggang kita dan berat badan kita juga akan bertambah, yang tentunya tidak kita kehendaki. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan membahas bagian daripada surat Paulus pada jemaat di Roma. Surat Paulus pada jemaat di Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, dan paling terpengaruh. Dikatakan bahwa ini merupakan dasar-dasar teologi dari pengajaran Paulus. Dan oleh karena itu, maka surat ini diletakkan di depan ketika pada surat Paulus yang lain. Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya pada dunia bukan Yahudi. Jemaat di Roma tidak didirikan oleh Petrus ataupun rasul yang lain. Jemaat di Roma ini mungkin didirikan oleh orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus, atau mungkin juga oleh orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta, seperti diceritakan dalam kisah para rasul. Dan di sini Paulus tidak memandang Roma sebagai wilayah khusus dari rasul lain. Untuk lebih jelasnya, apa-apa yang disinggung dan apa-apa yang dipesankan oleh Paulus pada jemaat di Roma, maka marilah kita melihat latar belakang kerajaan Romawi pada waktu itu. Kerajaan Romawi pada waktu itu sedang jaya-jayanya dan sedang melebarkan jajahannya. Roma merupakan ibu kota kerajaan. Apa akibatnya? Roma merupakan kota metropolitan. Segala kemewahan terkumpul di Roma. Akibatnya bahwa segala kepecatan moral pun ada di Roma. Bangsawan dan prajurit yang pulang dari berperang melaksanakan rest and recreation, beristirahat dan mencari rekreasi di kota Roma. Kebebasan seksual terjadi di mana-mana. Segala macam kemaksiatan ada. Dimulai dari seks bebas, dimulai dari minum-minum dan mabuk-mabuk, bahkan penggunaan obat-obatan untuk fly. Bahkan di kuil-kuil pun ada pelacuran bakti yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan untuk membiayai kekaisaran dan untuk menaklukkan daerah-daerah, untuk membayar para prajurit, kaisar mengadakan pertunjukan-pertunjukan di amphitheater. Di amphitheater ada pertunjukan di mana manusia diadu dengan manusia, atau manusia diadu dengan binatang. Banyak bangsawan yang mempunyai kelompok gladiator atau orang aduan untuk diadu. Terdapat pula pertunjukan balap kereta yang berdarah-darah. Tidak sekedar balap kereta saja, akan tetapi di balap kereta tersebut semua cara dihalalkan untuk memukul saingannya. Ada beberapa film kolosal yang menggambarkan pada saat itu, yaitu film Ben-Hur misalnya tentang perlombaan kereta maut, dan film Spartacus yaitu tentang kehidupan seorang gladiator. Bagi seorang yang bertobat pada waktu itu,
bagi orang Kristen. Godaan sangat besar. Betapa tidak, pada saat itu hiburan sangat jarang. Dan sudah tentu tidak ada bioskop, tidak ada televisi ataupun tontonan yang lain. Yang tersedia hanyalah amphitheater yang menunjukkan tontonan yang berdarah-darah. Masalah yang lain ada juga, bahwa daging merupakan makanan mewah yang mahal. Dan kesempatan untuk mendapatkan daging yang murah adalah dari kuil-kuil yang membagi atau menjual murah daging setelah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Saudara, di situ kita belajar bahwa jemaat yang di Roma yang baru terbentuk ini terbentuk dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat tentang pengajaran juga berbeda-beda. Demikian pula perbedaan tentang keselamatan dan penebusan dosa. Sebagian ada yang berpendapat bahwa dengan penebusan dosa, jemaat yang sudah bertobat harus menghindari dosa. Karena orang yang sudah bersih dari dosa tentunya tidak ingin kotor lagi. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau dosa kita diampuni, maka kita bebas berbuat dosa, dan semakin banyak bertobat, semakin banyak pula kasih karunia yang akan kita terima. Bukankah Yesus mengasihi orang berdosa? Bilang mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang pertama di pasal 6 ini, Paulus mengumumkan persoalan yang sangat penting dan mengajukan pertanyaan. Jika kita diselamatkan dari keberdosaan karena anugerah Allah, bolehkah kita berbuat dosa supaya anugerah itu bertambah banyak? Pertanyaan ini mungkin merupakan pertanyaan yang memenuhi benak orang Yahudi ataupun benak orang Roma ketika mendengar perkataan Paulus dalam Roma pasal 5 ayat yang 20 dan 21. Roma 5 ayat 20 dan 21 bunyinya demikian. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bila kita baca di ayat di atas, mungkin pertanyaan tersebut juga ada di dalam pikiran kita. Bagaimana jawaban Paulus tentang hal ini? Sekali-sekali tidak. Apakah yang menjadi alasan Paulus? Alasan Paulus adalah bahwa karena kita telah mati bagi dosa. Dan ada 5 konsekuensi mati bagi dosa. Mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita, karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di Golgota. Yang kedua adalah berarti bahwa kita harus mematikan manusia lama dan tidak menjadi budak dosa. Yang ketiga adalah agar kita terbebas dari dosa, dan kita jangan membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita. Terlebih kita tidak menyerahkan diri untuk berdosa. Dampak dari anugerah keselamatan Allah adalah kita telah mati bagi dosa,
Dan jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam kekurangan dosa? Saudara, Paulus ingin menegaskan, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita tidak akan betah hidup dalam pendosaan, karena kehidupan oleh anugerah merupakan fase baru hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Kita baca itu dalam ayat yang 11. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah berarti hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup bagi Allah berarti tidak menyerahkan diri kepada perbuatan dosa. Dan hidup bagi Allah berarti hidup berserah kepada Allah, serta siap sedia kapanpun waktunya dipakai untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu, saudara, berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen tapi masih betah dan senang hidup dalam lumpur dosa, kesungguhan imannya patut dipertanyakan. Orang-orang yang sungguh percaya Kristus tidak akan merasa nyaman berbuat dosa dalam hidupnya, sebab orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dan kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia. Pertanyaan kita sekalian, bagaimanakah kehidupan kita? Kita melihat ketegasan Paulus di atas bahwa bila kita ingin lahir baru dalam Kristus, maka kita harus mati dahulu terhadap dosa. Kita harus mematikan kedagingan kita dan hanya hidup dalam Kristus. Pertanyaan timbul lagi, bagaimana kita dapat menghindari godaan dosa? Bukankah kita seperti orang Roma pada waktu itu yang terbiasa berbuat dosa? Dosa besar maupun kecil banyak kita lakukan, dan banyak sekali jalan ke arah dosa di sekitar kita. Loh, kok begitu Pak Pendeta? Kita ini kan sedang PSBB, kemana-mana itu susah, dibatasi, di mall saja pada ditutup. Bagaimana Pak Pendeta mengatakan bahwa banyak jalan ke arah dosa? Saudara, marilah kita lihat gawai tangan kita. Dengan gawai dan internet bisa melakukan apa saja. Gawai tangan kita ini bisa kita gunakan untuk segala macam keperluan. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa mendengarkan renungan, kita bisa melaksanakan pendalaman Alkitab bersama dengan teman-teman kita. Dan baru saja misalnya PKB menjadi tuan rumah dari fellowship pria yang dilakukan secara virtual. Dan saya juga sering mendengarkan ceramah dari pemimpinan Sinode PGTI dan bahkan kuliah-kuliah dari seminari di saat di malam. Namun kita harus berhati-hati. Seperti halnya pisau bermata dua, kita juga dapat melakukan perbuatan dosa gawai. Kita dapat melakukan dosa terhadap sesama misalnya. Kita dapat menjelekkan nama orang lain. Kita dapat menyebarkan kabar bohong. Banyak terjadi contoh
di mana orang menggunakan status Facebook untuk bergunjing. Status Facebook di masa pemilu misalnya sangat penuh dengan pertempuran antara kampret dan kecewa. Bahkan status Facebook kita ada yang menyindir orang lain, baik orang lain itu sesama gereja kita, bahkan ada pula yang menyindir majelis ataupun pendeta di gereja kita. Masih segar dalam ingatan kita ada seorang ibu rumah tangga yang menghina Presiden Joko Widodo dan akhirnya harus diproses oleh polisi. Pengalaman saya juga mengatakan beberapa saat yang lalu ada murid dari suatu sekolah yang terpaksa dikeluarkan dari sekolahnya karena dalam status medsosnya murid tersebut menjelek-jelekan sekolahnya. Dan pengakuan orang-orang itu selalu sama. Status ini cuma sebentar saja terpampang. Dan saya harus lagi. Saya tidak bermaksud menghina. Saya hanya main-main saja. Saya hanya melampiaskan kesuntukan saya saja. Ataupun permintaan maaf yang lain. Orang-orang tersebut tidak sadar bahwa apa yang kita tuliskan di media sosial dapat terbaca oleh siapa saja dan screenshotnya dapat terlihat walaupun sudah dihapus. Dan di negeri ini ada undang-undang ITE yang mengatur hal itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, apalagi dosa yang kita dapat berbuat dengan gawai kita. Dengan internet dalam gawai kita juga bisa berselancar mengunjungi apa saja, termasuk situs-situs porno. Memang pemerintah sudah membatasi, namun dengan sedikit mengerti teknologi gampang sekali membobol pembatasan pemerintah itu, misalnya dengan VPN. Ada lagi saudara yang harus kita jaga dan jangan kita lakukan dengan gawai kita. Entah berapa WhatsApp group yang kita ikuti. Saya kalau dihitung mungkin ada 10 ataupun 15. WhatsApp group dimulai dari alumni SD, bersyukur bahwa TK tidak ada. Alumni SMP, alumni SMA, alumni perguruan tinggi, WhatsApp group keluarga, WhatsApp group tetangga, RT, RW, dan WhatsApp group suku gereja seperti Kawanua, Jawa, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya HP kita menjadi remok. Banyak sekali berita yang macam-macam, banyak berita yang hot-hot dan sering tangan kita betul-betul gatal untuk segera men-sharingkannya dan forwardkan. Saudara, dengan tidak sadar di dalam WhatsApp group dan bermedsos kita ingin menjadi yang pertama. Begitu ada berita hot, langsung kita masukkan pada alamat Facebook kita, ataupun kita masukkan dalam WhatsApp group kita. Beberapa tahun yang terakhir misalnya, dan itu terjadi tahun-tahun kemudian juga, ada beredar berita di kalangan Kristen. Marilah kita doakan orang-orang Kristen yang dianiaya di India, di provinsi yang bernama Odisha. Padahal di India tidak ada provinsi yang bernama Odisha. Kita jadi menyebarkan berita bohong.
Juga banyak terdapat misalnya berita penculikan anak-anak untuk dipakai dan diambil organnya untuk transplantasi dan lain sebagainya. Padahal kita tahu persis untuk transplantasi tidak bisa semudah itu. Saudara yang sekandung pun belum tentu cocok jaringannya untuk ditransplantasi. Dan pemilihan transplantasi itu harus memakan waktu yang lama dan organ tidak bisa begitu saja diawetkan. Itu memerlukan fasilitas yang sangat canggih. Dan sedihnya kita anak Tuhan, bahkan ada juga pendeta, ada yang tidak sadar dan main forward saja. Kita ingin jadi yang pertama, akan tetapi kita menyebarkan kebohongan. Kadang-kadang juga kalau kita menegur, Pak, Bu, maaf, Anda menyebarkan berita bohong. Kita cek di sini itu ternyata berita bohong. Masih ada juga jawaban. Berita ini saya forward, saya terima dari seorang anak Tuhan yang dipercaya. Bagaimana berita ini bisa bohong? Tentunya dia sudah mengecek lebih dahulu. Akan tetapi saudara, marilah kita tidak menyebarkan berita bohong. Dan bagaimana sebaiknya apabila kita ingin bermedia sosial? Apabila kita menerima suatu berita, maka sebaiknya kita cek, dan ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah apakah berita itu benar dan bukan berita hoax. Kriteria yang kedua adalah apakah berita itu positif dan tidak menimbulkan efek negatif bagi yang membacanya. Dan kriteria yang ketiga tentunya apakah berita itu berguna. Yang pertama, kita selalu dapat mencek kebenaran suatu berita dengan mudah. Banyak situs seperti Hoaxbuster, atau kalau kita bingung, kita masuk saja ke dalam Google. Misalnya, Anda bisa mengetik di Google Oli Sabang hoax, maka akan timbul, Anda akan diarahkan kepada URL atau pada situs yang menyangkal kebenaran berita ini. Di sini saya sampaikan satu contoh situs tentang berita-berita tentang corona. Anda dapat melihatnya di https://covid19.go.id /p/hoaxbuster. Di situ Anda melihat apakah berita itu benar atau tidak. Saya dapat melihat kemarin banyak sekali berita mengenai corona, katanya corona adalah konspirasi, corona bukan virus, corona hanya bakteri, corona dapat disembuhkan secara mudah hanya dengan minyak kayu putih dan sebagainya. Semuanya bisa dicek di situ. Yang kedua, apakah berita ini baik dan berakibat positif bagi yang menerima berita ini? Penelitian yang tercantum dalam The Journal of Alzheimer Association pada tanggal 7 Juni 2020 menyebutkan demikian. Berita negatif dapat menurunkan daya tahan tubuh dan berakibat memacu kepikunan atau dalam hal ini penyakit Alzheimer.
RNT atau repetitive negative thinking, berpikiran negatif yang berulang-ulang, merupakan faktor pemicu dari penyakit Alzheimer. Dan dalam penelitian yang dilaksanakan terhadap 292 orang lanjut usia, ditemukan bahwa semakin banyak mereka berpikir negatif, semakin cepat mereka pulih. Berita buruk apapun, termasuk yang terkait dengan COVID-19, jika kita pikirkan, kita biarkan memenuhi pikiran kita, berpotensi meningkatkan risiko, berpotensi mempercepat keturunan kita. Oleh karena itu saya mengajak saudara, meskipun banyak hal yang negatif yang kita dengar dan kita alami setiap hari, mari kita penuhi hati dan pikiran kita dengan perkara-perkara yang baik, agar kita sebagai anak Tuhan dapat berpikir yang baik, menyebarkan hal yang baik, dan sebagai manusia maka kita terhindar dari kematian. Yang ketiga, apakah berita itu berguna? Berita yang positif akan berpengaruh positif, dan berita negatif akan berakibat negatif. Kita banyak memforward renungan-renungan. Kita menerima banyak sekali renungan-renungan. Kadang-kadang tangan kita gatal untuk langsung memforward. Saran saya sederhana. Paling tidak sebelum sharing renungan tersebut, Anda baca dulu, camkan dulu, masukkan dulu ke dalam hati Anda, dan dicerna apa maksud renungan sebelum dibagikan, agar jangan orang mengatakan bahwa Bapak atau Ibu X itu selalu men-sharingkan renungan, padahal kehidupannya tidak pernah berubah. Bila Anda membaca semua renungan yang Anda terima dalam WhatsApp group, dalam Facebook, dan mencernakannya, memilih yang baik, dan mempraktekkan sabda Tuhan itu, maka hari-hari Anda akan indah. Karena setiap hari Anda akan semakin dekat dan semakin menyerupai Kristus. Saudara, sebagai penutup, saya sampaikan himbauan Rasul Paulus yang disampaikan dalam Filipi 4 ayat 8, demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Marilah kita penuhi pikiran kita dan apa yang kita bagikan kepada orang lain dengan berita positif yang mencerminkan kebenaran dan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau telah bersabda ya Tuhan, agar sebagai anak-anak yang Tuhan, agar sebagai hamba-hamba Tuhan, kami memenuhi pikiran kami dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dan memancarkan hal-hal yang baik itu keluar, sehingga terlihat bahwa kami hidup untuk memuliakan nama-Mu suci. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat melaksanakan petunjuk-Mu ini
Dan Roh Kudus kiranya membimbing kami agar kami dapat selalu berpikir positif, dan melaksanakan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Hanya kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Berbuah, mungkin kita punya karakter yang akan berbuah. Perkataan kita, perilaku kita, itulah buah karakter kita. Namun Tuhan menginginkan juga supaya kita boleh menghasilkan buah jiwa-jiwa. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi. Mari kita boleh merespon firman Tuhan itu, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan tadi dengan kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan dan banyak berkat yang kita alami. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di Kewal Pondok Pucung, para penatua, para diaken yang akan memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, marilah kita sampaikan doa syafaat kita, permohonan kita kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Engkau telah kembali menyapa kami dalam kebaktian. Dan Engkau telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Engkau ajarkan agar kami selalu bersikap positif dan menyebarkan hal-hal yang positif. Sehingga di tengah pandemi Corona COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini, gereja-Mu tetap menjadi garam yang terang bagi masyarakat sekalian. Tuhan, kami ingin berdoa untuk semua jemaat inti GKI Petra. Engkau pilih satu persatu kondisi kesehatan dan Engkau jaga agar tetap sehat. Minggu depan, sebagian di antara kami minggu ini kemungkinan sudah harus bekerja kembali denganmu. Untuk itu, kami serahkan kesehatan dan keselamatan mereka yang bekerja di kantor, agar mereka tetap bekerja dan tetap berada di dalam naungan Tuhan Yesus. Demikian pula Engkau lindungi anak-anak dan cucu kami untuk mulai sekolah minggu di PKW Petra. Engkau jaga kesehatan mereka dan berikan keceriaan dan selamat. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk kelahiran anggota baru Vivi Tara Alisita pada 15 Mei 2020 dari keluarga Pandu Putra Kusuma. Berikan kesehatan selalu kepada bayi dan mamanya. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menjaga kesehatan serta keselamatan keluarga besar Kusuma. Tuhan, kami ingin berdoa pula bagi GKI Petra Gembala Sidang
para majelis dan para jemaat. Berikan mereka kebijakan dan kesatuan hati, sehingga dalam masa pandemi ini iman mereka tidak mengalami kemunduran. Bahkan mereka akan semakin dekat kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang sedang menderita dalam pandemi ini. Kami mohon agar pandemi ini cepat berlalu dan ekonomi Indonesia segera pulih kembali. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan siapapun juga yang bertugas di garda terdepan, melayani dan mengobati mereka yang sedang virus corona. Tuhan anugerahkan mereka kesabaran, Tuhan anugerahkan mereka kesehatan, Tuhan anugerahkan mereka kekuatan, sehingga pandemi ini dapat berlalu dan mereka tidak kurang musuh. Kami juga ingin mendoakan pemerintah dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, bahkan sampai tingkat tertinggi, yaitu Presiden Jokowi. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan bimbingan agar mereka dapat memimpin pemulihan bangsa Indonesia dari keterpurukan kesehatan dan dari keterpurukan ekonomi akibat COVID-19. Demikian Tuhan, banyak yang kami minta dan tak cukup kata-kata kami yang menyatakannya. Namun kami percaya dan sungguh percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu, kami akhiri doa kami dengan doa sempurna yang diajarkan oleh Yesus kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah wajah-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur kita telah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa sukacita, damai sejahtera kita sudah miliki. Mari Bapak Ibu terus impartasikan sukacita itu kepada setiap anggota keluarga. Bahkan Bapak Ibu dimanapun nantinya setelah minggu ini, Bapak Ibu akan beraktivitas hari demi hari. Bapak Ibu mari jadi berkat bagi banyak orang, baik itu di tempat pekerjaan, baik itu di lingkungan, di dalam keluarga. Mari jadi berkat. Sekalipun mungkin saat ini pandemi ini belum selesai, tapi boleh kita bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kasih-Nya kepada setiap kita, supaya kita tahu bahwa kita tak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari hamba-Nya. Kita akan memuji Tuhan dalam PKJ 182, Ku utus Kau. tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Jemaat sekalian,
kita telah mendengar firman Tuhan. Dan kita telah mendengar amanat Tuhan, di mana kita orang yang telah bertobat harus mati bagi dosa dan hidup hanya untuk Allah di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman ini kita pelajari dan kita jadikan untuk kami. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.